Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Muhammad Rehan, NIM 0602032535, ingin mempresentasikan materi tentang penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga penting bagi kita memahami bagaimana proses penulisan dan pembukuannya untuk menjaga aslian ajaran Islam. Pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Namun terdapat perdebatan di awal Islam mengenai boleh tidaknya menulis hadis. Bagian hadis melarang penulisan karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran, sedangkan hadis lain justru memerintahkan penulisan untuk menjaga aslian ajaran Nabi. Lalu kita berlanjut dengan pro dan kontra penulisan hadis. Larangan menulis hadis pada awalnya bersifat sementara, karena saat itu wahyu masih turun. Namun setelah Al-Quran selesai diturunkan, Nabi Muhammad membolehkan penulisan hadis. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa larangan hanya berlaku pada masa tertentu dan bukan bersifat mutlak. Lalu berlanjut pada penulisan hadis di era awal Islam. Pada masa sahabat, penulisan hadis dilakukan secara pribadi, bukan pembukuan resmi. Contohnya, Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki catatan hadis pribadi bernama As-Sohifah As-Sodiqoh. Fokus utama yaitu pada sahabat tetap pada hafalan Al-Quran dan pengamalan hadis secara langsung. Lalu berlanjut pada pembukuan resmi hadis. Pembukuan resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar tahun 99 Hijriah. Beliau memerintahkan Abu Bakar bin Hazm dan Az-Zuhri untuk menuliskan hadis karena banyak ulama mulai tersebar dan dikhawatirkan hadis akan hilang. Kitab paling awalnya yang masih ada sampai sekarang adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Lalu di era seleksi dan penyempurnaan, setelah itu muncul karya-karya besar seperti Kutub As-Sittah, yaitu kitab hadis sahih karya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Pada masa ini juga berkembang ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu diroyah, riwayah, dan jarah wa ta'dil untuk menilai keaslian hadis. Lalu di era konsolidasi dan klasifikasi, para ulama menyusun kitab hadis tematik seperti Ma'ajim atau Kamus Hadis, kitab hukum, dan kitab Targhib wa Tarhib. Bahkan di era modern sekarang, indeks hadis juga dikembangkan oleh orientalis seperti A.J. Wensnick. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut adalah, dari perjalanan panjang ini kita bisa melihat bahwa penulisan hadis adalah proses yang sangat panjang dan hati-hati sekali. Perbedaan pendapat di awal justru memperkaya keilmuan Islam, dan berkat kerja keras para ulama, hadis-hadis Nabi dapat sampai kepada kita dengan otentik dan terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.